Rumah sakit ini sendiri pertama kali diresmikan dan dibuka pada tahun 1919. Sudah sangat tua, bukan? Nyatanya, hal itu selaras dengan sangat banyaknya pengalaman mistis di tempat ini. Salah satunya berasal dari seorang mahasiswa yang bernama Romli. Pada suatu malam, ia tengah berjalan pulang menuju rumahnya. Namun di tengah perjalanan, ia melihat segerombolan orang tengah berkumpul di pinggir jalan. Ia pun lantas menghampiri gerombolan tersebut. Nah, ternyata orang-orang di sana berkumpul lantaran tengah membantu seorang korban kecelakaan. Romli pun lantas menyadari bahwa korban tersebut adalah teman sekampusnya. Dengan bergegas, ia menolong temannya tersebut dan membawanya ke rumah sakit terdekat dengan bantuan warga sekitar. Kebetulan, rumah sakit terdekat dengan lokasi kejadian pada waktu itu adalah rumah sakit C, sehingga Romli pun membawa temannya untuk berobat ke rumah sakit tersebut. Sesampainya di rumah sakit, teman Romli langsung mendapatkan perawatan intensif. Romli pun mencoba untuk menghubungi kedua orang tua temannya. Namun ternyata kedua orang tua temannya itu tengah berada di luar kota dan baru bisa tiba di rumah sakit pada keesokan paginya. Romli pun dimintai tolong oleh kedua orang tua temannya tersebut agar menjaga temannya itu hingga esok pagi tiba. Setelah mengiyakan, Romli kemudian meminta izin kepada kedua orang tuanya untuk dapat menemani temannya yang tengah terbaring lemas di rumah sakit. Selain itu, ia pun pergi menuju ruang di mana temannya tengah mendapatkan perawatan. Waktu telah menunjukkan pukul 23.30. Suasana di rumah sakit pun begitu sepi. Romli yang sedari tadi berusaha untuk tidur tetap terjaga lantaran masih shock dengan kejadian yang dialami oleh temannya. Akhirnya, ia pun memutuskan untuk membeli segelas kopi. Ia kemudian bertanya lokasi kantin kepada seorang perawat yang kebetulan ditemui di salah satu lorong rumah sakit. Namun, alih-alih mendapat petunjuk, Romli malah bingung karena penjelasan dari perawat yang sedikit tidak jelas. Akhirnya, ia pun memutuskan untuk menggunakan instingnya demi mendapatkan segelas kopi. Nah, ketika tengah berjalan-jalan di lorong yang gelap, ia pun mencium aroma obat-obatan yang sangat menyengat. Selang beberapa menit, ia pun mendengar suara aneh seperti orang yang tengah berbisik. Suara tersebut terdengar berasal dari lorong yang ada di depannya. Karena penasaran, ia pun mendekati sumber suara itu. Dan anehnya, ketika Romli memasuki bangsal di mana sumber suara tersebut berasal, suara aneh itu malah menghilang. Romli pun kemudian melihat sekelilingnya yang tampak sangat berantakan. Kemudian, pandangan Romli diarahkan ke sebuah meja yang terletak di sudut ruangan. Saat itu memang kondisi bangsal sangat minim cahaya, sehingga ia harus sedikit memicingkan matanya guna mendapatkan penglihatan yang fokus. Setelah berusaha untuk melihat dengan jelas, ia lantas terkejut karena melihat sepotong kepala wanita berambut panjang yang tergeletak di atas meja tersebut. Dan yang lebih ngerinya lagi, wajah dari wanita itu tampak tersenyum dengan tatapan tajam ke arah Romli sambil tertawa cekikikan.
Romli pun langsung kaget dan lemas dengan apa yang baru saja dilihatnya. Dia pun bergegas keluar dari ruang tersebut dengan tergesa-gesa. Namun, baru saja ia sampai di depan bangsal, ia terjatuh lantaran tersandung sesuatu. Setelah mencari tahu apa yang membuatnya tersandung, ternyata ia semakin ketakutan lantaran yang membuat tersandung adalah tubuh seorang pria yang tidak memiliki kaki dan tangan. Dan yang membuat bergidik ngeri adalah pria tersebut menatap Romli dengan tatapan yang kosong tanpa ekspresi apapun. Romli pun segera bangun dan bergegas lari meninggalkan bangsal tersebut. Hingga akhirnya ia menabrak satpam yang tengah bertugas pada malam itu. Satpam itu pun kaget melihat kondisi Romli dengan wajah yang sangat pucat. Romli lantas dibawa oleh satpam menuju pos untuk ditangkap. Setelah diberi minum, Romli pun menceritakan kejadian yang baru saja dialaminya. Mendengar cerita dari Romli, satpam itu pun mengiyakan dan menjelaskan bahwa ruangan tersebut merupakan bekas instalasi bedah dan sudah lama tidak digunakan. Satpam itu juga menceritakan bahwa di tempat itu memang sangat angker dan cukup sering memunculkan penampakan hantu berupa potongan tubuh manusia dan lain-lain. Romli yang masih ketakutan kemudian meminta untuk diantar ke ruang ICU, tempat di mana temannya dirawat. Sesampainya di ruang ICU, Romli pun tidak pernah meninggalkan ruangan itu hingga pagi hari karena saking ketakutannya.